Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan kajian Kristologi ini dengan membahas pernyataan Bambang Nursena. Paulus menyaksikan berdasarkan saksi mata. Dari bahwa tadi ditekankan di situ bahwa Paulus itu menyaksikan berdasarkan saksi mata. Coba kita mulai baca ayat keempat. Pertama dia menampakkan kepada siapa? Kepada Petrus. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas. Dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Pemirsa, Bambang Nursena mengatakan bahwa Petrus dan ke-12 muridnya adalah saksi mata. Saksi mata kebangkitan Yesus. Pak Bambang, mereka tidak pernah melihat Yesus bangkit dari kubur. Oleh karena itu, mereka bukan saksi mata. Jangan Bapak mengada-ada. Mana mungkin mereka menjadi saksi mata kebangkitan Yesus. Sementara ketika Yesus ditangkap oleh tentara Romawi, semua murid-murid ini melarikan diri meninggalkan Yesus yang menurut Alkitab adalah Tuhan pencipta dan penguasa alam semesta. Apa pernyataan Yesus ketika bertemu murid-muridnya? Apakah dia mengatakan, "Hei murid-muridku, saya sudah mati di kubur dan bangkit kembali pada hari ketiga"? Pak Bambang, tidak ada pernyataan seperti itu. Percakapan Yesus dengan murid-muridnya ketika bertemu sesudah disalib memberikan petunjuk yang terang benderang bahwa dirinya masih hidup alias tidak pernah mati. He is alive. Lukas 24 ayat 26-42. Lalu Pak Bambang Nursena mengatakan bahwa Paulus menyaksikan. Pak Bambang, menyaksikan apa Pak Bambang? Menyaksikan detik-detik kebangkitan Yesus dari kubur? Pak Bambang ngawur lagi. Pak Bambang, menyaksikan peristiwa kebangkitan berarti Paulus melihat dengan mata kepala sendiri kronologis detik per detik peristiwa kebangkitan Yesus. Mulai dari tubuhnya yang membengkak perlahan-lahan mengempis. Paru-parunya mulai kembang kempis memumpahkan darah. Jantungnya mulai berdetak dan berdenyut memumpahkan darah. Tubuhnya mulai bergerak-gerak seperti kepompong dan simsalabim. Yesus bangkit dengan tubuh kasar dan keluar dari kubur menemui Maria Magdalena, Petrus, dan ke-12 muridnya. Pak Bambang, ini tidak pernah terjadi. Pak Bambang menghayal di awang-awang. Paulus sendiri tidak percaya dengan kebangkitan tubuh kasar seperti Bapa. Di mana dan kapan Paulus menjadi saksi mata? Pak Bambang, Paulus menjadi saksi mata upacara agama misteri penyembahan Dewa Kristus Mitra sebagai Dewa Matahari yang mati dan bangkit kembali. Paulus menjadi saksi mata penyembahan Dewa Kristus Atis yang mati dan bangkit pada hari ketiga. Paulus menjadi saksi mata upacara agama misteri penyembahan Dewa Kristus Osiris yang mati dan bangkit dari kematian menebus dosa manusia. Berdasarkan bahan-bahan para Kristus tua ini, Paulus menciptakan mitos Kristus baru untuk menandingi para Kristus uzur agama misteri yang tersebar di Romawi. Jadi kalau saya umpamakan seperti mobil Pak Bambang, maka gambarannya seperti berikut. Paulus menciptakan mobil Kristus Yesus yang baru dengan menggunakan suku cadang bekas Kristus lama dengan standar mati menebus dosa manusia dan bangkit kembali. Contohnya, tuh, seperti mobil angkot jeepney di Filipina. Namanya mentereng, jeepney, tapi suku cadangnya semua copotan yang dikanibal dari mobil lain. Misalnya, mesinnya Isuzu, gardannya Toyota, bak Fresnelnya Mitsubishi, radiatornya Daihatsu, dan lain-lain. Montir bengkel tentu lebih paham. Onderdil mobil lama yang cocok dikanibal untuk dirangkai menjadi mobil baru. Yang penting semua memiliki standar yang sama. Nah, demikian pula montir Paulus Pak Bambang. Tentu lebih paham suku cadang Kristus lama di Romawi yang cocok dicopot untuk dirangkai menjadi Kristusnya yang baru. Yang penting memenuhi standar mati karena dosa kita, dikubur, dan bangkit pada hari ketiga. Kelihayan Paulus mencopot suku cadang Kristus lama yang cocok dirangkai untuk Kristus barunya antara lain dijelaskan oleh Jonathan Black dalam bukunya The Secret History of the World di halaman 284. Dia mengatakan, "In fact, the life of Christ as he has come down to us
might look like a patchwork of event in the life of those who come before him. Born to a carpenter and virgin like Krishna, born on December 25 like Mitra, heralded by a star in the east like Horus, walking on water and feed the 5,000 from a small basket like Buddha. It is hard to find any act or saying ascribed to Jesus of the gospel that had not been foreshadowed in some way. Anyone minded to think corrosively will decide to see this as evidence that his life was a fiction. But in the sacred history, this is a universal movement of convergence as the whole cosmos strained to give birth to a new sun god. Pak Bambang, pada kenyataannya kisah hidup Yesus Kristus sebagaimana yang kita terima kelihatannya seperti gabungan peristiwa-peristiwa gabungan suku cadang, gabungan peristiwa-peristiwa kehidupan para Kristus yang datang sebelum dia. Lahir sebagai anak tukang kayu dan perawan seperti Krishna, lahir tanggal 25 Desember seperti Mitra, disambut oleh bintang timur seperti Horus, berjalan di atas air dan memberi makan 5.000 dari sekeranjang kecil roti seperti Buddha. Pak Bambang, sulit untuk menemukan perbuatan dan kata-kata yang dianggap berasal dari Yesus dalam Injil-Injil yang belum diramalkan dengan berbagai cara. Siapa saja yang cenderung berpikir korosif akan segera melihat sebagai bukti bahwa kisah hidupnya adalah khayalan. Sekali lagi, kisah hidupnya adalah khayalan, bukan fakta sejarah. Tetapi dalam sejarah misteri, ini adalah gerakan universal yang mengarah ke satu titik di mana seantero kosmos sedang berkejang untuk melahirkan dewa matahari yang baru, Kristus Yesus. Sekian Pak Bambang. Kita akan melanjutkan lagi dengan pembahasan kita selanjutnya. Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side.